Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Adelia, NIM L02119178 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metode penelitian dan penulisan ilmiah. Adapun judul proposal saya yaitu struktur komunitas Padang Lamun di perairan Pantai Pasir Putih, Desa Bajopulo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Baik, langsung saja. Pendahuluan atau latar belakang. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan dengan panjang garis pantai 81.000 km. Wilayah laut Indonesia yang terletak pada garis khatulistiwa terkenal memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumber daya hayati dan non-hayati laut. Wilayah pesisir yang merupakan wilayah perairan antara ekosistem darat dan laut memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, terutama pada 3 ekosistem utama, yaitu ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Ekosistem Padang Lamun merupakan salah satu ekosistem pesisir yang memiliki manfaat antara lain sebagai habitat, berbagai jenis biota, pemerangkap sedimen, menjernihkan air, memperlambat gelombang serta menyerap karbon. Berbagai biota ekonomis penting seperti ikan, rajungan, kerang-kerangan, teripang, kuda laut, dan lola dapat dijumpai di ekosistem ini. Ekosistem Padang Lamun juga menjadi tempat mencari makan biota yang terancam punah seperti penyu dan dugong. Yang tidak kalah pentingnya bahwa ekosistem Lamun mendukung perikanan masyarakat, namun manfaat dan fungsi ekosistem ini belum banyak diketahui oleh orang banyak. Melihat berbagai macam fungsi tersebut membuat Padang Lamun sangat penting untuk terus dijaga keberadaannya agar tidak punah. Padang Lamun memiliki sebaran yang cukup luas pada perairan Indonesia serta memiliki hamparan pada area pasang surut. Lamun umumnya memiliki sebaran daerah tropis dan subtropis yang cukup luas, hidup di perairan yang relatif dangkal yaitu antara 1-10 meter. Tumbuhan lamun biasanya tumbuh dengan membentuk suatu hamparan yang sering disebut dengan padang lamun. Berdasarkan uraian tersebut tentang pentingnya keberadaan padang lamun, maka sangat diperlukan dilakukannya penelitian untuk melihat perubahan kondisi padang lamun di perairan Pantai Pasir Putih, Desa Bajopulo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dengan mengkaji struktur komunitasnya. Tujuan dan kegunaan. Adapun tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk mengetahui jenis lamun, penutupan jenis, penutupan relatif, frekuensi jenis, frekuensi relatif, kerapatan jenis, kerapatan relatif, dan indeks nilai penting. Adapun kegunaan. Kegunaan daripada penelitian ini yaitu untuk dijadikan bahan referensi atau sumber informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai struktur komunitas Padang Lamun di Pantai Pasir Putih, Desa Bajopulo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Tinjauan pustaka. Ekosistem Padang Lamun. Lamun merupakan satu-satunya kelompok tumbuh-tumbuhan berbunga yang tercatat di lingkungan laut. Tumbuh-tumbuhan ini hidup di habitat perairan pantai yang dangkal, seperti halnya rumput di darat yang merupakan asal-usul dari Padang Lamun. Mereka mempunyai tunas berdaun yang tegak dan tangkai-tangkai merayap yang dinamakan rimpan atau rizome. Tangkai merayap ini merupakan alat efektif untuk perkembangbiakan. Berbeda dengan tumbuh-tumbuhan laut lainnya, lamun berbunga, berbuah, dan menghasilkan biji. Mereka juga mempunyai akar dan sistem internal untuk mengangkat gas dan zat-zat hara. Ekosistem Padang Lamun merupakan salah satu ekosistem utama di wilayah pesisir yang mempunyai peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di perairan laut. Salah satu fungsi fisik Padang Lamun adalah sebagai perendam gelombang alami di wilayah pesisir sehingga dapat menciptakan lingkungan laut yang tenang dan teduh yang sangat disukai oleh berbagai jenis organisme laut, khususnya ikan.
Ikan laut banyak memanfaatkan ekosistem padang lamun sebagai tempat mencari makan, tempat berlindung dari predator, ataupun tempat untuk pembesaran. Padang lamun merupakan suatu ekosistem di kawasan pesisir yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang cukup tinggi dan sebagai penyumbang nutrisi yang sangat berpotensi bagi perairan di sekitarnya karena memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Ekosistem padang lamun memberikan habitat bagi biota laut. Disebut sebagai padang lamun karena ekosistem padang lamun tersebut berasosiasi dengan berbagai jenis biota laut yang bernilai sangat penting dengan tingkat keragamannya yang tinggi. Ekosistem lamun mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang kehidupan dan perkembangan biota di laut dangkal. Ada dua tipe ekosistem padang lamun, yaitu padang lamun yang secara permanen terendam walaupun laut mengalami pasang atau surut, dan padang lamun yang terpapar dan tidak terendam saat air laut surut. Sejumlah lamun yang terdapat pada kedua tipe tersebut mengembangkan dua morfotipe yang berbeda-beda. Ada zonasi yang spesifik pada komunitas lamun intertida. Adapun fungsi dan manfaat padang lamun. Yang pertama sebagai produsen primer, yang dimana padang lamun merupakan tumbuhan autotrofik. Lamun mengikat karbon dioksida CO2 dan mengubahnya menjadi energi yang sebagian besar memasuki rantai makanan, baik melalui pemangsaan langsung oleh herbivora maupun melalui dekomposisi sebagai serasa. Produktivitas primer pada padang lamun relatif tinggi di pesisir. Yang kedua sebagai habitat biota perairan. Lamun memberikan tempat perlindungan dan tempat menempel berbagai macam organisme. Selain itu, padang lamun dapat juga berfungsi sebagai daerah asuhan, padang pengembalaan dan makanan dari berbagai jenis ikan herbivora dan ikan-ikan karang. Sejumlah jenis biota tergantung pada padang lamun, walaupun mereka tidak mempunyai hubungan dengan lamun itu sendiri. Banyak dari organisme tersebut mempunyai kontribusi terhadap keragaman pada komunitas lamun. Lamun juga penting bagi beberapa biota terancam punah, seperti dugong dan penyu karena mereka memanfaatkan lamun sebagai makanan utamanya. Yang ketiga sebagai penangkapan sedimen serta penahan arus dan gelombang. Daun lamun yang lebat akan memperlambat aliran air yang disebabkan oleh arus dan ombak sehingga perairan di sekitarnya menjadi tenang. Di samping itu, rimpan dan akar lamun dapat menahan dan mengikat sedimen sehingga dapat menguatkan dan menstabilkan dasar permukaan. Daun lamun yang berfungsi sebagai penangkap sedimen serta penahan arus dan gelombang yang berperan dalam mencegah erosi pantai. Padang lamun menangkap dan menstabilkan sedimen sehingga air menjadi lebih jernih. Ketika gelombang air mengenai padang lamun, energinya menjadi turun, sehingga sedimen yang terlarut di air bisa mengendap ke dasar laut. Ketika sedimen terendapkan di dasar, sistem perakaran padang lamun menjebak dan menstabilkan sedimen tersebut. Yang keempat, sebagai pendaur zat hara. Lamun memegang fungsi yang utama dalam daur berbagai zat hara dan elemen-elemen langka mikronutrien di lingkungan laut. Fosfat yang diambil oleh daun-daun lamun dapat bergerak sepanjang helai daun dan masuk ke dalam alga epifitik. Akar lamun dapat menyerap fosfat yang keluar dari daun yang membusuk yang terdapat pada celah-celah sedimen. Zat hara tersebut secara potensial dapat digunakan oleh epifit apabila mereka berada dalam medium yang miskin fosfat. Selanjutnya, yang kelima yaitu sebagai penyerap karbon. Padang lamun juga berperan seperti hutan di daratan dalam mengurangi karbon dioksida CO2 seperti tanaman darat lainnya. Metode penelitian, waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 5 Agustus sampai 10 September 2021
Penelitian ini dilakukan di perairan Pantai Pasir Putih, Desa Bajopulo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, variabel penelitian. Adapun variabel penelitian ini yaitu struktur komunitas dan padang lamun. Selanjutnya, parameter yang diukur. Adapun parameter yang diukur pada penelitian ini yaitu yang pertama, suhu. Pengukuran suhu dilakukan dengan menggunakan multitester. Pengukuran suhu umumnya dilakukan untuk melihat daya toleransi lamun terhadap kondisi suhu di lapangan sehingga dapat dihubungkan dan dikaitkan dengan kondisi lamun dari hasil pengambilan data lapangan. Yang kedua, salinitas. Salinitas diukur dengan menggunakan salmeter. Faktor salinitas sangat penting untuk diketahui mengingat lamun adalah tumbuhan laut dangkal yang hidup pada area bersalinitas. Salinitas erat kaitannya dengan pertumbuhan lamun. Pada kondisi salinitas yang terlalu tinggi akan mengakibatkan kematian pada lamun. Begitu juga pada kondisi salinitas yang terlalu rendah. Yang ketiga yaitu kekeruhan. Pengukuran kekeruhan perairan diukur dengan menggunakan turbidity meter dengan satuan NTU. Kekeruhan erat kaitannya dengan kecerahan air yang akan berpengaruh terhadap intensitas cahaya yang masuk ke perairan yang akan berdampak pada aktivitas fotosintesis lamun. Yang keempat, kecepatan arus. Kecepatan arus diukur dengan menggunakan tali yang telah ditentukan panjangnya serta dikaitkan pada current drawn. Kaitan arus dengan lamun juga sangat penting mengingat arus berfungsi sebagai penyebar bahan organik yang dibutuhkan oleh lamun untuk tumbuh. Arus akan membawa partikel nutrien menyebar luas ke hamparan padang lamun sehingga kandungan nutrien dapat merata. Yang kelima yaitu derajat keasaman atau pH. Derajat keasaman atau pH diukur dengan menggunakan alat multitester. Derajat keasaman menggambarkan sifat pencemar air. Pada kondisi yang asam ataupun basa berarti mengidentifikasikan adanya bahan pencemar yang masuk ke perairan. Kondisi yang baik adalah pada kondisi netral yang merupakan kondisi yang baik bagi lamun untuk tumbuh. Selanjutnya yaitu poin terakhir yaitu oksigen terlarut atau DO. Untuk mengukur oksigen terlarut dilakukan dengan menggunakan multitester. Oksigen terlarut berhubungan dengan tingkat kesuburan lamun pada suatu wilayah. Jika kandungan oksigen terlarut yang ada pada suatu perairan cukup tinggi, maka dapat dikatakan bahwa perairan tersebut memiliki kesuburan yang tinggi. Demikian juga pada area padang lamun. Adapun teknik sampling. Pengambilan data lamun dilakukan saat air laut surut rendah secara purposif. Sampling dengan menggunakan metode transect kuadrat yang ditempatkan berdasarkan perbedaan kerapatan dan penutupan secara visual. Selanjutnya, analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data deskriptif dengan menggunakan tabel dan gambar dari hasil penelitian. Mungkin itu saja presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum